Jangan lupa subscribe channel TV9 Lombok News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, spesial interview kali ini akan mendatangi salah satu kepala desa di desa Semoyang. Kita ingin mendatangkan kepala desa Pak Zulkarnain. Kita ingin mengetahui sejauh ini bagaimana kemudian beliau membangun desa Semoyang di tengah hiruk-pikuk pandemi COVID-19 ini, dan bagaimana ke depannya strategi pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pak Zulkarnain di desa Semoyang. Saksikan terus hanya di spesial interview berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, apa kabar Pak Kades? Alhamdulillah, sehat-sehat. Pak Kades muda ini ya. Sambil kita bincang-bincang sambil kita masuk ke dalam? Ya, Bisa? boleh, Bang. Oke. Ini kantor desa ya, Bang? Oke. Kantor desa Semoyang. Semoyang. Ya. Dari kapan mulai jadi kepala desa? Sejak tahun 2018. Oh, 2018. Akhir tahun 2018 saya dilantik menjadi. Atau mungkin kita bisa buka masker ya, Oke. karena Ya, siap. kita sudah sesuai dengan protokol kesehatan dari sejak tahun 2018. Jadi kepala desa pada di umur yang relatif masih muda ya. Alhamdulillah, Bang, diberikan kepercayaan oleh masyarakat dalam usia yang masih muda. Sebelumnya aktivitasnya apa Pak Kades? Saya seorang tenaga pendidik, seorang dosen di salah satu universitas di Mataram, mengabdi di Universitas Muhammadiyah. Oke. Terakhir di Stikes Yarsi. Oke. Oke. Dosen di bidang Program studi bahasa Inggris. bahasa Inggris ya. Saya menyelesaikan S2 bahasa Inggris di Universitas Mataram Di Undram. tahun 2015. Oke. Oke. Artinya apa kemudian yang membuat Pak Kades dari seorang guru pada waktu itu, kemudian dari seorang dosen dan pengajar, banting setir ke ya politik lah. Melihat situasi dan kondisi desa saya yang mana pada saat itu memang masyarakat juga meminta saya untuk melaksanakan pengabdian lah di tengah-tengah masyarakat, dan tentu atas dasar permintaan masyarakat dan melihat situasi desa saya harus berpindah profesi dari seorang akademisi menjadi seorang politisi. Nah, cuma di sini dalam konteks yang paling penting adalah bagaimana saya mengabdikan diri kepada masyarakat. Berapa puluh tahun jadi seorang akademisi ataupun tenaga pendidik? Sejak tahun 2009. 2009. Ya, kalau dihitung sampai tahun 2018 masih. Awal-awal saya dilantik juga masih. Cuma karena pada saat itu saya tidak bisa mengatur waktu dengan kebutuhan masyarakat, akhirnya saya resign dari Stikes Yarsi pada saat itu. Baru kemudian itu bagaimana tanggapan keluarga ketika Pak Kades kemudian pada waktu itu minta izin untuk berpindah haluan dari seorang tenaga pengajar menjadi politisi? Ya, kalau keluarga ya menyerahkan sepenuhnya kepada saya. Karena kalau itu yang terbaik menurut saya ya saya serahkan kepada kepada istri saya misalnya kan. Saya izin sama orang tua istri saya, kalau itu yang terbaik menurut Ananda, menurut Kakanda, ya lakukan. Karena memang pengabdian ini pengabdian ini kan tanpa ruang dan tanpa batas. Dimanapun kita juga bisa melakukan pengabdian. Tapi menurut saya melakukan pengabdian di desa itu ruangnya lebih banyak. Artinya saya ingin bermanfaat untuk orang yang lebih banyak.
Itu salah satu Ya. alasan mendasar kemudian Nggih. pindah haluan ke. Pindah haluan ke menjadi khadam masyarakat di Desa Semoyang. Tapi kabarnya 2 kali nyalon baru 1 kali jadi. Alhamdulillah. Nah, jadi pada tahun 2012 saya pernah mencoba, Bang, menjadi pelayan masyarakat, cuma pada saat itu takdir Allah belum Memang memberikan sudah ada kesempatan. naluri politisi dari awal. Alhamdulillah semenjak saya di SMP sampai perguruan tinggi saya ikut di organisasi kesiswaan. SMP pernah menjadi ketua OSIS, bahkan di SMA juga ikut, sampai di perguruan tinggi S1 di IKIP pernah menjadi pimpinan atau ketua BEM di IKIP Mataram. Itu yang kemudian darah politik itu terus mengalir gitu ya, meskipun di awal-awal profesi sudah ingin menjadi kades pada waktu itu di 2012. Karena memang melihat juga kondisi itu, karena dengan situasi dan pengetahuan organisasi, pengalaman organisasi pada saat itu harus saya sampaikan pada masyarakat. Itu menjadi bekal kita dalam melayani masyarakat. Apa yang kemudian kembali meyakinkan Pak Kades di 2012 kalah pada waktu itu, tidak terpilih sebagai kepala desa, kemudian di 2018 nyalon lagi dan terpilih. Apa yang membuat Pak Kades yakin di 2018 itu maju kembali? Yang menjadi dasar saya sehingga terus termotivasi, Bang, melihat situasi kondisi Desa Semoyang yang tentu masih banyak tugas yang harus diselesaikan, terutama dalam hal pelayanan publik, dan yang tidak kalah penting adalah terkait dengan infrastruktur yang ada yang perlu atau yang membutuhkan terobosan-terobosan sehingga ini bisa mempermudah masyarakat, terutama masyarakat kami yang di Semoyang ini kan di bidang pertanian, sehingga sarana-sarana untuk infrastruktur pertanian ini harus kita kebut untuk kita selesaikan. Artinya itu yang diyakinkan ke masyarakat. Iya. 2018 itu. Iya. Cita-cita besar dan mulianya gitu. Iya, betul, Bang. Itu yang menjadi dasar keluhan-keluhan masyarakat kita tampung, aspirasi-aspirasi masyarakat kita akomodir, dan itu kami tuangkan menjadi sebuah kesimpulan pada diri saya, iktikad, komitmen saya untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi mereka. Nah, ini. Berapa perolehan suara Pada saat itu 1.600 dari sekian? dari 5 calon kepala desa. Cuma pada saat itu kurang lebih 300 juga suara yang memang mencoblos saya pada saat itu dianulir karena coblos simetris. Itu tidak sah. Lumayan banyak ya. Lumayan lah. Alhamdulillah dengan kepercayaan masyarakat itu yang membuat saya berkomitmen untuk terus berjuang, berikhtiar, bekerja keras untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan Desa Semoyang. Setelah menjabat di 2018 menjadi seorang kepala desa, apa hal yang paling utama dilakukan pada waktu itu? Hal yang pertama adalah melakukan reformasi birokrasi. Ya, reformasi birokrasi ini penting dalam rangka melaksanakan sinergitas pemerintahan yang baik, yang bersih, dan yang transparan. Konkretnya seperti apa? Konkretnya, saya mengembalikan tupoksi atau saya melakukan perbaikan pada tata kelola pemerintahan dengan cara mengembalikan semua aparatur desa itu, saya memastikan semua aparatur desa itu bekerja sesuai dengan aturan atau mengacu pada Permendagri nomor 84 tahun 2015. Artinya semua aparatur desa itu bekerja sesuai dengan relnya masing-masing. Itu yang saya lakukan di awal-awal itu. Setelah reformasi birokrasi dinilai cukup sukses lah begitu. Apa kemudian visi besar Pak Kades untuk membangun Desa Semoyang? Yang saya inginkan adalah untuk Semoyang ini masyarakat yang maju, beriman dan bersatu. Tentu ini menjadi sebuah visi besar saya dengan didukung oleh faktor-faktor yang sudah saya sebutkan awal tadi, yang menjadi aspirasi masyarakat itu kita masukkan semua itu dalam sebuah rencana jangka panjang yang sudah tertuang dalam RPJM Desa, dan itu
semua tercover, apa yang menjadi keluhan mereka lewat musyawarah dusun itu kita tampung di desa dan itu kita perjuangkan dan berada pada visi utama kita dalam rangka mencapai perbaikan tata kelola pemerintahan desa Semoyang guna mewujudkan masyarakat yang beriman, maju dan bersatu. Harus ada kata berimannya. Harus karena kita ini kan orang Islam 100% kita ini Islam dan di sini juga banyak madrasah, banyak tuan guru, banyak ustaz yang tentu membantu kita dalam rangka mewujudkan masyarakat yang beriman itu. Oke, setelah beriman baru kita untuk maju. Dan artinya dengan iman kita ini menjadi bekal yang utama dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang lain. Setelah 3. Oke, maju dan bersatu. Saya tentu dalam rangka pembangunan ini saya berharap semua yang dengan luas masyarakat yang begitu banyak, 22 dusun, kurang lebih 22 dusun. Iya, kurang lebih 15.000 jiwa, ya. 15.000 jiwa. Ya, dan tentu ini saya menginginkan mereka bersatu, kompak dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang aman, tentram dan damai. Saya ingin lihat ruang kerjanya Oh, Pak Kades. Kita siap Bang. Nanti di sana kita lanjut ya. Siap, hari. Mari Pak Kades. Oh, ya. Nah, Sini ya. ini ruangan Sederhana sekali. Jadi tidak perlu mewah. Mari. Oke. Ya. Berarti di sini nih Pak Kades kesehari-hariannya menjalankan tugas. Iya, di sini sudah Bang. Ini sudah kondisi ruangan saya yang sederhana dalam melayani masyarakat setiap hari. Tidak perlu mewah ya untuk melayani. Ya, tentu sederhana tetapi pelaksanaannya atau pelayanannya yang mewah. Oke. Nah, jadi humanis dan masyarakat aman, ini yang paling penting. Oke. Pak Kades, tadi kan di awal-awal Pak Kades kemudian menjabat sebagai kepala desa, reformasi birokrasi hal yang paling utama sudah dilakukan. Terus kalau untuk program ke masyarakat juga kita dengar nih, karena di sini masyarakatnya hampir 90% menjadi para petani, apa yang Pak Kades sudah perbuat untuk mereka, khusus untuk di sektor pertanian? Jadi selama kurang lebih 3 tahun, memasuki 3 tahun saya melayani masyarakat di Semoyang, yang saya lihat di sini karena memang mayoritas sebagai petani, kita harus perbaiki infrastruktur pertaniannya. Oke. Seperti jalan usaha tani dan perbaikan irigasinya. Alhamdulillah, karena pada tahun 2019 kami tidak bisa berbuat maksimal karena memang harus mengacu pada RKPD tahun 2018 yang mana pada saat itu disusun oleh pemerintahan sebelumnya. Nah, pada tahun 2020 juga kita dihadapkan pada COVID-19 sehingga kita tidak bisa maksimal di dalam melaksanakan itu. Namun kami bisa melakukan langkah-langkah lain seperti melakukan koordinasi dan lobby program dengan pihak-pihak ketiga seperti kerjasama dengan DPR baik provinsi, baik dari kabupaten, provinsi maupun pusat. Alhamdulillah kita juga bisa diberikan bantuan program-program pokir dewan terutama dari pusat. Yang rajin sekali memberikan kita program di sini dari pusat adalah Pak Suryadi Jayapurnama, SJP. Nah, beliau dari fraksi PKS. Apa saja yang sudah diberikan? Itu banyak berkat lobby yang dilakukan oleh Pak Kades juga kan? Alhamdulillah, karena beliau juga murabi kita dulu di kami dan kebetulan sudah lama kenal, banyak sekali. Seperti jalan usaha tani, irigasi tersier, dan dibantu juga irigasi sekunder karena kebetulan beliau kan Komisi 5. Pas ya. Ya, Komisi 5 yang membidangi tentang PU dan pertanian, sehingga banyak sekali program-program yang dibutuhkan oleh para petani kita digelontorkan ke desa semuanya seperti irigasi sekunder juga dibantu oleh beliau, selain diusulkan lewat Bapeda Kabupaten Lombok Tengah. Artinya merasa sangat terbantu dong di tengah refocusing anggaran untuk COVID-19 ini. Justru pembangunan infrastruktur kan masih belum diberikan terlalu besar porsinya untuk pemerintah desa. Sangat terbantu, Pak, karena kita tahu bahwa pada tahun 2020 itu
sekitar 1 miliar itu di refocusing untuk penanganan COVID. Ya. Jadi kita sangat terbatas untuk anggaran, sehingga kita harus banting setir, muter otak bagaimana kita mendatangkan Untuk cari program-program lobby-lobby ya? di luar dana desa. Karena kita kalau membangun desa ini dengan dana desa yang terbatas itu, saya kira tidak bisa semaksimal mungkin. Sehingga saya sebagai pelayan masyarakat Desa Semoyang harus mencari terobosan-terobosan atau lobby-lobby komunikasi dalam hal program dengan pihak-pihak tertentu, termasuk para DPR kita yang ada di Lombok ini. Terutama yang di pusat gitu. Terutama yang di pusat. Dan SCP paling rajin memberikan ke sini. SCP paling rajin memberikan program. Karena mungkin ada hubungan emosional di organisasi dulu. Alhamdulillah, mungkin ya? itu. Dan selama ini SJP juga turun langsung masalahnya, Bang. Oke. Langsung turun ke sini melihat program, dan selain irigasi, jalan usaha tani, kita juga diberikan rumah tidak layak huni. RTLH yang dikenal dengan sebutan BSPS. Ada berapa rumah tidak layak huni yang sudah bisa dibangun di sini? Alhamdulillah selama 2 tahun terakhir ini kita sudah menyelesaikan 115 rumah BSPS. Itu dari Kementerian PU semua. Tapi lewat intervensi dinas dan PSJP sendiri. Oke. Artinya sebenarnya kalau pemerintah desa dalam hal ini kepala desa kreatif begitu untuk kemudian mencari dana-dana di luar ADD dan DD itu bisa untuk membangun desa. Karena kan sebagian besar kita lihat sekarang ini justru kades-kades atau kepala desa yang lain ini bertumpu hanya kepada DD dan ADD saja untuk membangun desanya. Bisa sekali, Bang. Bisa sekali, karena semakin banyak jaringan kita, semakin banyak program yang kita dapatkan. Karena memang mereka juga memiliki program masing-masing. Yang menjadi pertanyaannya, mereka setelah saya dengar sharing dengan teman-teman DPR ini, ya tentu membutuhkan jembatan untuk difasilitasi ya? programnya. Koordinasi, jembatan, memfasilitasi program-program untuk disalurkan pada masyarakat. Tergantung kita sekarang, rajin enggak kita silaturahmi dengan mereka. Nah itu. Silaturahmi. Menambah rezeki itu di sana. Iya, di sanalah dia. Memang benar silaturahmi memperbanyak rezeki dan memperbanyak program. Gitu. Ya, banyak program. Nah, program itu kan adalah rezeki untuk masyarakat kita. Oke. Artinya selain daripada infrastruktur yang dibangun oleh katakanlah pokir dari anggota dewan, tentu itu sangat membantu bagaimana kemudian infrastruktur pembangunan yang ada di desa ini. Tetapi dari dana desa sendiri, kita dengar juga Semoyang ini sudah mengintervensi untuk di bidang kesehatan. Ya. Nah, ini bagaimana ceritanya? Katanya ada kartu Semoyang Sehat ya? Betul, Bang. Jadi itu sejarahnya, saya keliling pada tahun 2019 itu, pertama kali saya setelah dilantik keliling ke beberapa wilayah. Saya menemukan kakek nenek yang tua-tua yang lansia di wilayah paling timur, namanya Semige, ke wilayah Semige dan wilayah Maligeti. Karena ini cukup luas daerah Semoyang. Cukup luas, kurang lebih 1000 hektar, 22 dusun. Nah, paling timur sana saya menemukan seorang kakek yang sangat lansia, tapi dia sedang sakit. Saya tanya, Papu, bahasa Semoyangnya, kembe sakit, uang berobat, nanti uang berobat. Kembe pu, sandek berdua kepe. Nah, jadi itulah yang melatar belakangi saya berpikir harus ada solusi dari pemerintah desa. Dalam keadaan seperti itu, desa harus hadir terhadap persoalan-persoalan masyarakat seperti itu. Sehingga saya dengan BPD, Rembuk, Musyawarah Desa membuat peraturan desa yang mengatur tentang intervensi dana desa di bidang kesehatan. Sehingga saya membuat Rumah Desa Sehat namanya, Rumah RDS. Desa Sehat. Nah, Rumah Desa Sehat itu saya launching, Mas. Saya launching dihadiri oleh BPJS, cabang Peraya, semua stakeholder, dan ada dari DPMD dan semua aparatur desa di Semoyang. Dan kita launching kartu Semoyang Sehat pada akhir tahun 2019. Itu Rumah Desa Sehat itu sebagai apa? Sebagai lembaga formal yang mengatur tentang secara teknis, nantinya mengatur tentang bagaimana pengalokasian dana desa lewat Rumah Desa Sehat. Karena yang ada akunnya di sana adalah Rumah Desa Sehat, Poskesdes. Nah, tapi programnya seperti pemberian kartu Semoyang Sehat bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki BPJS Mandiri maupun BPJS
yang Dari pemerintah. Yang dari pemerintah. KIS lah. KIS lah. Kartu Indonesia Seperti Sehat itu, itu. Kartu Indonesia Sehat. Wah, ini berarti Anda saingan dengan Pak Presiden nih buat Tetapi karena memang masih banyak masyarakat kami Yang belum tercover yang itu. belum tercover oleh BPJS itu karena memang kesulitan mungkin, apalagi sekarang ini saya dengar tidak ada KIS. Ya, sehingga masyarakat kita yang belum tercover sana harus diintervensi oleh kartu Semua Yang Sehat. Sejauh mana kemudian efektivitas kartu Semua Yang Sehat atau KSS berarti ya, Ya, kartu Semua Yang Sehat ini untuk kemudian mengintervensi dan daripada masyarakat yang kemudian memang ya, sakit atau dibawa ke rumah sakit atau seperti apa model? Kalau kartu Semua Yang Sehat ini kan hanya sebatas rawat jalan. Oke. Ya, kita belum Yang ringan-ringan lah. yang ringan-ringan lah. Artinya ketika mereka pilek, demam dan sebagainya, cukup kalau tidak punya uang hubungi rumah desa sehat. Dan nanti kita turunkan tenaga kesehatan, keperawatan dan dokter. Kan kalau kita juga samping itu pula di awal kami kita kerjasama dengan salah satu dokter pada tahun 2019-2020. Alhamdulillah bisa melayani masyarakat kita. Kita juga sering melakukan pengobatan gratis. Sekali-kali di akhir tahun biasanya kita kumpulkan dari 22 dusun, kita memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat kita. Cukup efektifkah masyarakat menggunakan KSS ini untuk berobat? Kalau menurut saya alhamdulillah, apalagi sekarang tahun 2021 ini, kita memberdayakan tenaga kesehatan, terutama perawat-perawat kita di Semoyang itu untuk melakukan pelayanan. Jadi Artinya misalnya, warga Semoyang yang warga kemudian Semoyang. berprofesi sebagai perawat. Gitu. Ya, jadi ketika misalnya di timur itu sudah berjalan, masyarakat kita yang lansia ada tenaga perawat di timur cover oleh mereka. Nanti kami intervensi lewat obat dan insentif untuk tenaga perawat tersebut. Dan itu justru memudahkan. Alhamdulillah sangat memudahkan. Karena semua yang ini begitu luas, rencananya ke depan juga kita akan membangun pos kesehatan desa di timur. Kalau rumah sehat itu, rumah sehat ya dia? Iya. Itu apakah ada di kantor desa atau ada di masing-masing dusun? Ada di kantor desa. Kantor desa. Pendataannya dan petugasnya ada di kantor desa, di ruang sebelah di sana. Sekretariatnya ada di sana. Awalnya memang kita kemarin sewakan tempat. Dan pelayanannya karena memang tidak optimal pagi, sore kita lakukan pelayanannya. Kita sewakan tempat di samping jalan sana, dan itu banyak sekali masyarakat yang Antusiasme masyarakat antusias, yang berobat begitu. ya berobat di sana. Berapa persen yang sudah bisa tercover dengan KSS ini? Atau masih banyak yang belum juga? Masih banyak yang belum. Itu sedang kami melakukan perbaikan data. Nanti dasar kami melakukan itu kan karena data. Ya. Kita harus jelas datanya, biar penggunaan dana desa ini tepat sasaran. Oke. Sampai saat ini ada rencana nggak membuka katakanlah ke depan itu mimpi dan bayangannya bahwa rumah sehat ini tidak hanya berada di kantor desa, tapi mungkin bisa mengcover setidaknya di satu rumah desa 3 dusun atau 4 dusun. Nah, itu Atau satu dusun malah kan. Masing-masing dusun punya rumah sehat. ya, itu rencana ke depan itu, Mas. Luar biasa itu memang kita sudah rencanakan, tetapi untuk sementara ini kita kendala dengan anggaran. Apalagi masih tahun ini masih Covid terjadi masih refocusing. anggaran. Mungkin tahun depan insya Allah. Dan malah kita akan maksimalkan tenaga-tenaga perawat yang ada di masing-masing wilayah itu untuk menjadi petugas utama nanti dalam memberikan pelayanan. Sehingga maksimal begitu. Maksimal. Apalagi kalau ada memang perawat-perawat yang berasal dari dusun mereka masing-masing. Iya, gitu betul, kan, Mas. akan Betul dimanfaatkan begitu. Ya, betul sekali. Bang, kalau kemudian memang bidang kesehatan sudah disentuh, pendidikan apa kabar? Ya, justru pendidikan ini juga adalah sesuatu yang sangat penting menurut saya, karena latar belakang saya pendidikan juga. Tapi sejauh ini kita baru bisa mengintervensi beberapa madrasah. Tapi ke depan, insya Allah lah tahun depan, lewat musyawarah yang akan dilaksanakan besok pagi ini, penekanan saya juga adalah pendidikan. Penekanan utama besok. Kenapa? Karena saya juga melihat pengalaman saya beberapa tahun terakhir ini, banyak anak-anak kita itu, adik-adik kita ini, terutama adik-adik kita yang kurang mampu, tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Karena alasannya, dia tidak punya uang untuk beli seragam dan sebagainya. Oleh karena itu,
Mumpung di Semoyang ini juga banyak yayasan, banyak madrasah. Ada sekitar berapa? Kalau tidak salah, data terakhir kemarin untuk yayasan saja itu sampai 10. Oh, Banyak sekali. Sehingga kami dalam waktu dekat ini akan undang dalam berarti forum. akan sangat mudah dong kalau melibatkan mereka untuk Siap. meningkatkan sektor pendidikannya. Oke. Saya yakin sangat mudah karena insya Allah dalam waktu dekat akan saya panggil semua ketua yayasannya. Kita akan bentuk MOU kerjasama nanti seperti apa kebutuhan-kebutuhan mereka, seperti anak-anak tadi yang kesulitan dengan anggaran tadi itu, anggaran biaya itu kita akan intervensi lewat dana desa. Oke. Sehingga tidak ada istilah nanti anak-anak itu Ya, tidak tidak sekolah. sekolah begitu. Kecuali dengan faktor-faktor yang lain mungkin. Tetapi tetap kita akan dorong agar mereka betul-betul bisa sekolah. Kita pastikan harus bisa sekolah. Bahkan mungkin bisa disiapkan beasiswa ya Siap. untuk sampai dengan kuliah. Oke. Karena di beberapa desa itu kita sudah lihat ada juga beasiswa yang mereka siapkan untuk warganya. Iya. Untuk Dan kuliah. insya Allah untuk desa Semoyang juga akan siapkan mulai tahun depan. Kita harus melakukan rencana untuk musdes besok dulu. Oh, besok akan dilakukan musdes. Besok pagi. Dan titik tekan di 3 tahun pertama itu infrastruktur dan kesehatan. Ya. Nah, 3 tahun ke depan ini pendidikan dan sumber daya manusia. Pendidikan dan sumber daya manusia. Apa pentingnya pendidikan dan sumber daya manusia ini untuk desa Sangat Semoyang? penting, Mas. Apalagi dengan kemajuan teknologi saat ini. Belum lagi dalam waktu dekat ini kan Lombok Tengah akan menjadi kawasan ekonomi khusus. Sudah menjadi kawasan ekonomi khusus dan tentu peralatan pariwisata sangat Event-event berskala internasional banyak sekali. banyak sekali. Sehingga kita harus menyiapkan warga atau masyarakat kita dengan sumber daya manusia yang bagus. Dalam arti biar bisa memfilter nanti pengaruh-pengaruh atau budaya-budaya luar. Pasti nanti karena semuanya ini juga sebagai desa penyangga wisata yang tentunya akan dilalulang oleh para wisatawan atau orang atau mancanegara nantinya. Setidaknya jangan hanya menjadi penonton gitu ya. Iya, kita harapkan begitu. Apalagi sekarang ini tentu paling berbahaya bagi kalau menurut saya adalah terkait dengan narkoba. Nah, kalau kita tidak siapkan sumber daya manusia yang berkarakter bagus, maka saya juga tidak bisa menjamin keberlangsungan sumber daya manusia kita di masa yang akan datang. Apa bentuk intervensinya nanti untuk meningkatkan sumber daya manusia di desa Semoyang? Ya tentu kita harus perkuat dengan pendidikan itu. Kita perkuat misi yang utama tadi itu adalah iman itu. Kita harus perkuat. Kita harus berikan kesadaran dan kita pastikan para pengasuh pondok pesantren ini untuk terus melakukan pengembelengan dan pembinaan karakter kepada anak-anak kita. Bersinergi dengan pemerintah desa. Tetap. Kita cari spot yang lain, Bang, untuk siap, kita siap. lanjutkan perbincangan kita ini. Oke, mari, Pak. Ya.